nusalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tukadabil hawaiju wa tunalu bihi ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqamamu biwajihil karim wa Halo, Assalamualaikum. alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin fasin wa nafasin bi adabi kulli malumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Rasul yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidup bermuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Amin. Alhamdulillah. Saya mengundang saudara saya, ya, Arek Surabaya, saudara saya. Beliau ini adalah saudara saya. Assalamualaikum Gus, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Gus Metal, perkenalkan Gus Metal. Silakan di follow akun dari YouTube saudara saya Gus Metal. Beliau ini juga seperjuangan, justru malah duluan beliau ya. Jadi saya baru tahu beliau itu di YouTube, padahal ini tetangga di Surabaya. Beliau di Gang 8, Gang 8 ya Gus? Gang 8, Tarawangsa Gang 8. Saya Gang 4-nya. Nah, gitu. Jadi sama se-daerah. Alhamdulillah bisa dipertemukan di YouTube. Terima kasih Gus sudah menerima undangan saya untuk wujud di live di Sambung Roso. Oke. Nah, beliau ini adalah Gus Metal ya. Gus Metal ini luar biasa. Saya kalau melihat channel YouTube-nya itu Masya Allah luar biasa. Mantap Gus. Jadi membongkar rahasia oknum dukun paranormal ya. Justru saya itu akhirnya banyak belajar dari konten jenengan karena saya nggak terlalu paham teknik-teknik perdukunan. Next time kalau saya pulang mudik, insya Allah besok Lebaran, saya kayaknya harus belajar ini. Setidaknya untuk hanya sebatas pengetahuan, biar saya nggak dibuduin juga Gus. Kan gitu. Itu katanya cetik. Jelas deh. Cepatnya lo kak ono. Ya, Gus. Kalau Siap. boleh tahu Gus. Siap. Gus Metal itu dulunya itu basicnya apa? Kok tahu teknik-teknik perdukunan seperti itu kalau boleh tahu? Dulu juga dari kecil suka sulap. Dari kecil. Oh, sulap. Suka sulap dari kecil. Suka sulap. Dan juga pernah jadi korban paranormal. Oh gitu Pak, korban sama Gus. Oke. Siap. Tapi sekarang ilmunya dahsyat dengan Gus sekarang. Saya lihat, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi sedulur sama Rasul semua boleh nih tanya-tanya ya tentang rahasia perdukunan ya. Setidaknya untuk edukasi bukan untuk ditiru ya Gus ya, pastinya ya. Iya. Oke. Gus, kalau Gus sendiri
menanggapi nih masalah konten-konten. Saya terakhir itu melihat kontennya Gus Metal ini tentang konten sebelah tentang yang dipukul mental ini. Ini sebenarnya kalau dalam konsep metafisika itu ada nggak sih Gus? Menurut Gus Metal? Duak, mental. Oh, yang pukul mental itu lagi? Ya. Kalau dulu ya, sebelum aku lahir, terus waktu itu, setelah itu diceritain, waktu masih SD diceritain, ada orang bisa terpental, bisa terbang, itu dulu waktu aku masih SD diceritain dengan keluarga, dengan guru sekolah, terus guru ngaji gitu ada. Masa sih? Akhirnya tak kejar masa ilmu itu, tak kejar. Aku suka dengan seperti itu, ada ilmu-ilmu tak ikutin. Ternyata ya nggak ada bukti, bahkan sempat tenaga dalam model apapun lah, beberapa persen ya tak ikutin gitu. Tenaga dalam yang dipukul terpental itu tak ikutin, bahkan ikutin nggak 1 bulan 2 bulan loh, sampai 1 tahun 2 tahun 3 tahun, ternyata nggak ada hasilnya. Lama banget. Nggak ada hasilnya, artinya pukul itu nggak terpental, Gus. Anehnya gini, waktu itu temanku diisi dengan gurunya, terus temanku katakanlah udah diisi, terus gurunya nyerang temanku ini, gurunya terpental gitu loh, terpental. Nah, terus balik gurunya ngisi badannya, terus temanku nyerang, terus temanku terpental gitu loh. Akhirnya aku nyerang guruku, kena, cuma gak tak bikin keras gitu loh, cuma tak tempel gitu loh, kalau keras takutnya kena gitu loh, kena. Ya. Tapi waktu itu muridnya semua terpental semua gitu loh, aku enggak. Akhirnya ya aku merasa apa ya, sungkan, aku juga otomatis ikut terpental juga, padahal cuma biar dia seneng gitu loh, Ki. Ya. Menyenangkan guru tidak pahala ya, Gus ya. Nggih. Oke, ya. Ya, artinya mungkin Gus Metal sendiri sampai detik ini mungkin belum pernah mengalami fenomena yang dikatakan itu, termasuk selama saya dengar itu ada yang disebut dengan ilmu laduni Sunan Kalijogo. Saya juga penasaran, dan bukan saya nggak percaya ya, tapi saya juga belum pernah membuktikan ilmu-ilmu seperti itu ada. Gitu, Gus. Dan sepaham saya sendiri sih, Gus, ya sebenarnya ilmu seperti itu mungkin spontan. Kalau dipraktek-praktekkan seperti itu, kalau saya sendiri nggak yakin. Gitu, Gus. Nah, ini ada pertanyaan, Gus. Apa? Gus Metal, apakah ada ilmu pemindahan penyakit kronis ke telur atau binatang? Oh, nggak ada, palsu. Kan udah tak bongkar di YouTube-ku, ada. Karena apa? Karena apa? Pertama, pemindahan. Bentar ya, apakah ada pemindahan penyakit kronis ke telur atau binatang? Nggak ada. Kalau binatang ya, yang saya pelajari ya, selama binatang ya, contoh ayam aja, ayam. Tolong sampai sembelih, pasti di antara bagian dada ayam, jantungnya ayam, hati ayam, mesti ada kebanyakan ayam mesti ada kayak garis-garis kuning atau apa gitu. Nah, nanti Pak Nurul mengatakan, oh itu udah tak pindahkan ke ayam, padahal enggak, memang ayam seperti itu, belum bagian daging, mesti ada kayak bercak beda dengan daging yang lain, atau ada benjolan, pasti itu. Iya. Udah ada di YouTube-ku, udah ada. Siap. Itu ada di YouTube. Di YouTube Gus Metal ada, nama YouTube beliau ini langsung di subscribe, atau nama YouTube beliau adalah Metal Resek. Ya, Gus ya, Metal Resek. Iya, Metal Resek. RESEK. Nah, beliau juga sudah lama. Sebenarnya saya juga dulu tahun berapa itu ya, waktu saya sama beliau Ki Joko Bodo, saya sudah mengatakan bahwa menemukan rahasia pembodohan dukun berkedok ulama, kalau saya dulu gitu. Cuma dia malah banyak yang musuhi, akhirnya saya rem, dan saya fokus aja lah untuk edukasi. Gitu. Nah, Gus, kalau menurut Gus Metal sendiri, yang ini kan banyak yang oknum menawarkan pesugihan
Dana gaib, uang gaib. Kalau menurut Gus Metro sendiri gimana itu, Gus? Uang gaib itu, Ki, selama saya mainan gaib 20 tahun lebih, saya berburu, bukan berburu ya, mencari dukun seperti itu, menantang. Kalau bisa tak kasih hadiah. Bahkan sampai luar pulau, luar negeri nggak ada. Nggak ada. Nah kemarin saya juga ngerebek dukun pengganda uang, udah tak tangkap, cuma belum tak upload. Belum tak upload. Udah tak gerebek barusan, Ki. Kalau nggak salah, kira-kira seminggu. Udah tak gerebek. Di kota inisial kotanya P ya, mau tak sebutin nggak enak ya, kotanya P, daerah kota P, di desa P. Itu tamu saya disuruh membawa uang 350 juta. Wih. 350 juta sama Kiai. Sama Kiai. Setelah itu kita ke sana, ke kota P itu, ke desa P, kota P apa desa P, kita harus nyampe di sana jam 12 siang. Kita nyampe jam 10 pagi malah, jam 10 pagi. Setelah itu kita telepon kiainya, terus kiainya mengatakan suruh hotel 2, satu buat kamu, satu buat aku gitu. Dan tamu kini udah bawa uang 350 juta, aku 3 orang, aku, tamuku sama anak buahku, 3 orang. Akhirnya kita nyewa hotel sudah sampai jam sore belum datang, Ki. Akhirnya dia datang jam Isya malam. Kita nunggu ya mulai jam 10 sampai Isya. Ya udah, setelah itu kiainya datang dikawal 4 orang. 4 orang kok tiba-tiba kiainya minta yang ke atas, minta yang hotel tingkat 2. Karena saya udah, akhirnya saya komplain, Kiai, saya kan udah nyewa hotel. Nah terus kiainya, aku minta yang tingkat 2 aja itu. Sudah. Nah setelah itu sudah, waktu di dalam kamar dia ritualnya malam, jam 10-an. Jam 10 malam. Kamar, kita masuk kamar cuma saya kiainya, saya kiainya dengan pendana saya dan anak buahnya. Nah waktu itu HP suruh matikan, Ki. HP suruh matikan. Otomatis nggak bisa rekam. Betul. Suruh matikan di depannya dia. Nah, udah tak matikan udah. Dan anak buahku suruh keluar sama anak buahnya dia. Setelah itu dia ritual sudah, awalnya kerdus kosong. Terus ada, setelah itu dia bawa payung hitam. Nah saya disuruh ada ke sana, disuruh makan itu, dikasih gula, ditaruh di plastik kecil. Aku nggak tak makan, takutnya apa? Ada racunnya gitu loh. Nah tamuku tak senggol gini, dia nggak tahu, nggak nyantol, akhirnya dimakan. Nanti kita noleh, tiba-tiba uangnya udah ada. Nah, saya anehnya megang nggak boleh gitu loh, Ki. Megang nggak boleh. Akhirnya saya tungkul, ternyata kosong uangnya. Nah, otomatis HP ini tak hidupin. Otomatis kalau HP dihidupin kan perlu waktu kan, berapa menit kan. Ya, betul. Akhirnya terpaksa kita ngomong, itu langsung nggak, dia ngelawan. Akhirnya kita main pukul itu, dia minta maaf itu. Sempat tarekam nggak? Udah tarekam. Udah tarekam ada, sebagian tarekam ada. Akhirnya waktu itu HP langsung hidup, langsung tarekam itu dia. Wah. Sempat berantem, saya sempat bersih tegang berantem. Ada videonya. Teman-teman udah tak tunjukin kok, cuma aku tanya aja. Siap. Kita mau ngelaporin ke polisi, udah, kita, teman tamuku juga punya anggota, akhirnya dia minta maaf, kiainya minta maaf. Ya gimana lagi, kita maafkan aja, gak apa-apa. Terus akhirnya dia berjanji nggak ngulangin lagi itu. Loh, Gus, itu namanya Kiai, Gus? Kiai, ya, benar Kiai. Wow. Berarti beliau punya jamaah dong, Gus? Nah, dia nggak nyebutin jamaah. Waktu itu dia pakai baju gamis putih sama sorban. Nah, dia ritual. Terus setelah itu, waktu ritual bajunya dibuka, dia pakai baju batik dalamannya. Tapi dia memang oknum yang menawarkan jasa dana gaib, Gus? Iya, dia yang menawarkan dana gaib. Dia sendiri yang menawarkan. Tapi syaratnya disuruh nyiapin uang, dan tamu saya transfer 5 juta. Wah, mantap.
Karena gini Gus, ini banyak sekali saya informasi beredar tentang pesugihan dana gaib terutama mengatasnamakan saya juga. Jadi ini banyak yang tertipu. Saya sudah sering bilang bahwa di YouTube saya nggak pernah nawarkan jasa dana gaib, uang gaib, pesugihan. Meskipun di sosial media itu ada yang pakai foto saya, Gus. Itu. Jadi banyak. Saya nggak tanggung jawab di situ karena saya justru bukan menawarkan jasa dana gaib, uang gaib. Saya malah membongkar rahasianya. Saya ajarkan secara rasional, saya ajarkan secara konsep yang saya pahami tentang alam semesta gitu. Tapi akhirnya malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti itu. Nah, ini ya buat seluruh Samoroso. Jadi menurut Gus Metal mengatakan bahwa uang gaib, dana gaib itu nggak ada fix, nggak ada. Dana gaib atau uang gaib, kalau bagi saya yang sering saya ajarkan ini, untuk menyedot uang gaib ini adalah uang gaib. Karena bagi saya orang itu sering salah paham Gus tentang gaib sendiri. Gaib itu kan nggak kelihatan Gus, nggak nampak gitu. Nah kalau seandainya nih saya punya katakanlah gelas ini, gelas ini nampak ini bukan gaib, tapi ketika seperti ini kan gaib Gus, bener nggak Gus? Betul. Nah begitu saya wujudkan gini kan udah nggak gaib. Nah ini yang saya maksud uang gaib itu seperti itu. Jadi artinya uang yang tidak di sekitar kita, entah itu dari teman, entah itu dari salah satu orang yang akan membantu kita, nah itu saya sebut uang gaib. Tapi selama ini oknum-oknum mengatakan uang gaib itu tiba-tiba brudul berjumuk keluar di depan. Nah ini kan bodoh namanya Gus. Mana ada uang itu? Kan pasti ada perantaranya ya Gus ya. Artinya uang gaib yang saya maksud ini ada perantaranya, antara itu dari orang atau siapapun. Nah seperti itu. Ini yang saya ajarkan sama mereka-mereka tentang nyedot uang gaib, bukan uang-uang gaib yang seperti dihalukan teman-teman oknum-oknum tersebut, orang-orang oknum-oknum tersebut. Nah, ini penjelasan saya seperti itu. Jadi rezeki gaib atau uang gaib itu ada, cuman bukan seperti yang tiba-tiba menyumuk keluar, enggak. Tapi ada perantaranya, entah itu tiba-tiba ada yang ngajak bisnis, entah itu tiba-tiba memang Allah ridho tiba-tiba ada orang ngasih duit, ya bisa jadi kan Gus ya, betul nggak Gus? Betul. Nah, seperti itu Gus. Terus ini ada lagi pertanyaan Gus. Kalau Gus Metal sendiri nih Gus, menanggapi melihat konten-konten yang sedang marak, ya kan saya itu sering Gus live bilang Ki bantu ini, Ki bantu temanmu ini sudah dikeroyok, geger sama si Gus ini. Saya bingung menanggapi seperti itu. Nah, ini saya bilang kalau semua itu konten itu mereka itu sebatas bela-bela itu menghibur, nggak real. Dan saya nggak mau, kenapa? Karena saya takut beban moral pikiran mereka itu nanti akhirnya saling gondok-gondokan. Ini Gus Metal ini resek ini, berarti ini benar-benar nggak sopan sama Kisah Broso. Nah, kalau bikin konten seperti itu saya nggak mau gitu Gus. Nah, menurut Gus Metal sendiri, konten-konten mereka itu menurut Gus Metal ya, dari sudut pandang Gus Metal ya, ini kita jujur aja karena tidak di publik, itu real apa enggak sih Gus? Itu enggak, ada settingan aja itu. Kayak pukulan terpental, settingan semua itu. 100% settingan semua, enggak mungkin real. Settingan. Nah, tuh ya. Di sedulur Samoroso jangan terlalu baper menanggapi konten-konten yang lagi marah itu. Jadi ya dibilang ludruk, ya ludruk, ya nggak apa-apa, mungkin mencari duit asal. Karena gini Gus, ini baru saya saja ada laporan dari sahabat temen, dia di Instagram, itu nggak saya sebutkan channel YouTube-nya ya, dulu sebelum kebongkar bahwa konten-konten itu gerbek dukun itu settingan Gus, dia sempat ya DM di Instagram lover dia untuk meminta dana membantu si pemain ludruk ini, konten ini dicolek dukun. Nah itu. Nah sekarang saya lihat kontennya sekarang ada tulisan hiburan. Wah ini berarti ini bener ini bahaya ini. Jadi konten-konten settingan ini bahaya Gus. Bahayanya apa? Ternyata di balik itu anggaplah jalur hijau, jalur WA. Ternyata minta tolong sesuatu, sumbangan, ini diculik dukun ini. Nah itu Gus, itu yang berbahaya, betul nggak Gus? Betul. Nah itu ada Gus, saya baru diceritain. Ini dulu ini konten, ya inisial aja ya, JG lah, inisialnya JG aja lah. Itu di inbox, awalnya ya ngefans. Terus akhirnya ketika dia diculik dukun, minta sumbangan untuk mencari JG ini. Wah ini bahaya ini. Ini bahaya. Nih, itu yang saya khawatirkan gitu Gus. Jadi hiburan, settingan,
tapi berujung minta sumbangan. Nah, seolah-olah kontennya real. Nah, baru sekarang saya bilang sama dia, nah sekarang gimana sampai lihat kontennya, di depan sudah ditulisi sebatas hiburan dan, nah ini baru ketahuan. Ini ya bahaya. Begitu ketahuan ada yang bongkar, baru bilang settingan dan hiburan, kan gitu Gus. Nah kalau saya sendiri, saya sudah lama saya bilang, konten saya itu intinya syarat akan meskipun seperti hiburan, ada syarat akan edukasi. Di situ ada pesan moral yang saya sampaikan. Tapi kalau dalam terapi pengobatan saya nggak pakai setting-settingan karena pengobatan saya murni memang doa. Kalau saya bilang rupiah saya nggak pantas. Saya cuma mengandalkan sholawat aja. Tapi kalau untuk yang lainnya, memang saya udah bilang bahwa itu yang real GNS sama Bang SL. Real apanya? Real apanya ini? Komentar ini. Yang real GNS. Kadang-kadang ya itu netizen gitu repot. Kita udah ngomong yang terbaik gitu. Berarti di sosmed aja. Kalau diajak ketemuan nggak berani. Yang itu kan di YouTube pun ada gitu, YouTube kan. Kalau bisa menyantet saya, tak kasih hadiah uang 200 juta. Ini uangnya. Dan ini alamat lengkapku udah, alamatku, KTP-ku udah tak tunjukin lagi, wetonku sudah tak tunjukin. Dia tetap banyak di sosmed aja. Dan saya ngomong gini lagi, silakan datang ke rumah saya, ajak nggak satu orang, satu bis nggak apa, tak biayain semua. Kalau kamu makan nggak usah di depot, di restoran aja. Di restoran aja. Nanti kalau nginep hotel terserah. Tapi kalau ketemu aku, kalau aku nggak bisa kesantet, tanggung sendiri, uang biayamu tanggung sendiri. Aku nggak berani ganti rugi. Tapi kalau aku kena, tak ganti 10 kali lipat. Hitam darah putih matre. Gitu, ada ngomong di YouTube gitu. Ada yang ngomong gini lagi, Ki. Nanti kalau kamu mati gimana? Loh kan ada istriku di situ. Ada istriku, kita hitam darah putih, sebenarnya aku kena mati. Kan ada istriku, bukan udah ada. Terus kalau kamu nggak punya pengacara, saya juga punya pengacara dari aku, siap. Gitu. Nah, saya ngomong gini kan kenapa? Kok saya ngebongkar melawan dukun santet? Supaya masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini nggak takut dengan adanya santet, Ki. Karena banyak ya orang-orang kayak jenengan kan tahu pasar Gubeng itu loh, Ki. Ya. Pasar Gubeng, orang pasar dan temanku yang jualan itu sering diancam dengan dukun santet, Ki. Lo kalau lega dodol, tak bakal anakmu mati, tak santet, ketakutan dia, Ki, sampai ke rumah aku nangis. Aku bilang gini, kamu tetap aja tantang, nggak mungkin kena. Dan kamu bisa melaporkan, ada pidananya gitu. Dan percaya, akhirnya nggak kena, Ki. Itu cuma hanya ancaman aja, ditakut-takutin gitu. Betul. Itu terjadi kasus dana gaib juga, Gus. Jadi teman-teman yang dari luar negeri itu setelah proses dana gaib, kurang dikit dia disuruh motong kepala ayam atau apa, sembelih ayam. Kalau enggak, maka ini dampaknya kamu jadi tumbal atau kamu saya santet. Laporan sama saya bilang nggak apa-apa, nanti saya yang nanggung santetnya. Bilang sama dukunnya ya, Ki Sampung Roso yang siap nanggung santetnya, ditunggu 100 kali 24 jam. Saya bilang gitu waktu itu, Gus. Dan itu banyak terjadi, Gus, ternyata. Di Dende ini ditakut-takutin. Saya juga bilang, nggak usah takut. Takut sama Allah, mau santet model apapun ratakan. Saya bilang gitu, Gus. Tapi yang namanya orang takut, Gus ya. Apalagi yang minta tolong jiwanya labil. Orang-orang yang dimana lagi dalam kesusahan, Masya Allah. Itu kasihan banget, Gus. Makanya saya berharap teman-teman ini jangan lagi takut dengan yang namanya santet-santet. Mereka yang bikin konten seperti itu, gerbek itu hanya sebatas edukasi dan menghibur. Bukan saya udah bongkar dulu, Gus. Yang pertama kali itu saya bongkar ngomong masalah itu gerbek dukun santet itu settingan itu saya, tapi saya dibully, Gus. Dibully habis-habisan. Akhirnya video itu saya take down. Bulinya ngawur sampai jadi binatang semua lah keluar. Masya Allah itu. Nah itu. Kemudian saya take down videonya, nggak saya take down, saya privat. Nah sekarang baru mulai percaya semua gitu. Tapi masih ada yang fanatikan ya, disebut fanatikan ya. Kayak tadi komentar yang real siapa,
ini sama ini. Intinya kalau menurut Gus Metal sendiri, konten seperti ya gerbek dukun santet atau apa itu real nggak sih Gus? Nggak real, itu settingan semua, settingan. Dia Kalau hanya ini, mohon maaf Ki, kalau yang gerbek dukun yang terbanyak ya itu di YouTube-ku yang saya tahu itu, coba di YouTube-ku gerbek dukun tanpa settingan, ada itu di YouTube-ku itu banyak itu. Akhirnya apa? Saya memaafkan Ki, memaafkan. Kalau tak masukin bisa dia masuk, karena dia nangis minta maaf ya tak maafkan, karena orang Islam kan harus memaafkan. Betul Gus. Itu YouTube-ku dia minta maaf ya saya mengakui saya salah. Saya nggak akan mengulangi lagi, dan triknya seperti ini ada di YouTube-ku itu. Banyak itu, kerepek itu. Ada itu. Iya. Itu dulu juga ada Ki, 20 tahun yang lalu saya juga ngerebek dukun, bahkan waktu itu YouTube masih itu ya, masih nggak ada apa namanya, perubahan. Tadi itu YouTube tuh aman. Tadi ada kecelakaan dulu kan bisa kan, sekarang nggak boleh kan. Itu saya digeruduk paranormal karena dia nipu, ketahuan, saya pukul, dan saya ditahu. Alhamdulillah saya menang. Itu sampai tak ajar habis-habisan. Akhirnya ada yang laporkan di sama YouTube, tiba-tiba tuh hilang YouTubeku, nggak tahu diapain. Oh, ya. Terus ada lagi katanya waktu itu dia menantang, dia sportif ya, dia tuh terbuka. Ada seorang paranormal tenaga dalam, masternya tenaga dalam. Itu YouTube ada itu, coba itu tenaga dalam itu. Dia itu telepon, ingin membuktikan ilmunya dia. Ya aku ke rumahmu aja Gus, siap saya tunggu, nggak apa-apa. Nanti tak kasih hadiah. Dia datang ke rumahku, ya tak sugui kopi, tak sugui makan di kampungku di Gubeng Kelingsingan Gang 5. Iya. Banyak, kira-kira 20 orang dia datang. Akhirnya dia meraktekin, dia tuh diisi, muridnya dia tuh diisi, terus disikat muridnya, terpental muridnya. Ada di YouTube-ku ada, terpental. Nah setelah itu, aku mau mukul, takutnya dia itu malah bonyok gitu loh Ki. Iya. Tak pukul muridku, aku bilang gitu, kan waktunya aku. Terserah sampean, apa aku tak? Akhirnya gurunya mengatakan muridnya sampean aja. Oh ya udah. Akhirnya gurunya ngisi badan. Ya. Terus muridku itu siap-siap. Setelah gurunya oke, langsung lari, dipukul sama muridku, jebrot, kena, ininya langsung berdarah. Wah. Hidungnya. Itu yang pertama, dan yang kedua lagi, saya bilang gini, sudah Gus, gak usah, itu urusan bakalan kena. Udah, dia ingin lagi muridnya diisi. Sudah, akhirnya disikat lagi sama anak buahku. Cerut, kena. Akhirnya apa? Sudah masa YouTube kan, akhirnya YouTubeku dilaporkan sama orang. Ya. Akhirnya saya orang sama YouTube, akhirnya disuruh itu. Sama YouTube disuruh disuruh hapus, suruh sensor. Oh, sensor. Iya, ada di YouTube, coba dilihat itu sensor. Iya. Tapi enaknya orangnya gini, tuh ya orangnya asik sih. Akhirnya dia ngomong terus terang, mengatakan kalau itu ternyata halusinasi. Nah, akhirnya tak marahin gini, kalau kamu halusinasi, kan kasihan murid-muridmu, kamu bohongin dengan cara modusmu seperti itu. Kasihan loh murid-muridmu banyak loh, anak muda-muda. Masih bujang semua loh muridnya. Gitu. Akhirnya dia minta maaf, enak dia terbuka, kooperatif, minta maaf, udah. Akhirnya kita pelukan, kita minta maaf, udah. Ya. Berapa tahun yang lalu ada Pak di YouTube, upload di YouTube itu. Nama YouTube-nya Gus Metal itu Metal Resek. Silakan di-follow ya, Metal Resek, silakan di-follow. Ya, beliau saudara saya dan beliau memang berjuang untuk mencerdaskan spiritual bangsa. Ya, jadi jangan sampai kita ini menjadi korban pembodohan spiritual di Nusantara. Ya. Dan itu tadi banyak tanya apakah Kang ini settingan. Kan tadi sudah dibilang semua konten itu sebatas hiburan, edukasi, dan mengajak kalian untuk senang bersolawat mungkin. Kalau dalam konten saya untuk gerbek premannya real, asli,
ya, tapi semua sudah ada settingan juga, artinya harus izin, artinya harus mengkondisikan lokasinya. Nggak mungkin kita semata-mata ya, kalau ada polisi pasti ditangkap, jadi harus dikondisikan, izin sama pihak-pihak setempat gitu, karena mengundang keramaian. Nggak mungkin kita nggak ada izin atau tanpa settingan. Settingan itu kan pengaturan, diatur dulu gitu. Kalau untuk masalah buka mata batin dan sebagainya, itu kalau real itu ada memang, tapi dalam konten saya itu bukan sesungguhnya buka mata batin, nggak bisa. Mata batin itu bim salah bim gitu nggak bisa itu. Jadi mungkin banyak yang tanya ya, terus penarikan pusaka saya sudah jelaskan, semua itu juga sebatas hiburan. Kalau ada orang mengajarkan penarikan pusaka itu hoax, nggak ada seperti itu. Ya, hati-hati. Saya juga dulu jadi korban penipuan juga, dukun belajar tarik pusaka, keluar duit 2 juta berapa saya lupa. Ya nggak apa-apa, namanya penasaran Gus, penasaran kok hebat gitu. Kalau saya menerima, artinya menerima itu bisa dikasih, bisa nemu, nah itu menerima. Tapi saya nggak mau mereka menganggap saya ini penarik pusaka, bukan. Saya ini menerima, bukan penarik. Kalau narik itu ruwet gitu. Ya mungkin Mbak dulu atau dan sebagainya pernah, saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau saya semua itu sebatas ada edukasi, dan saya berusaha untuk teman-teman itu agar terangsang terus meningkatkan jiwa spiritual. Bukan bertujuan menjadi orang sakti, Gus. Bukan. Karena nggak ada yang sakti. Yang mas sakti hanya Allah, kan gitu, Gus. Kalau di YouTube sok sakti yang banyak, ya gitu. Nah itulah. Makanya saya sempat Gus ngikutin konten yang gerbek-gerbek dukun santet, sempat. Tujuannya apa? Kembali, karena di YouTube ini harus mengikuti trending. Saya ngikut, saya buktikan. Saya kan dibilangin, wah konten saya dihujat Gus, konten unfaedah katanya. Oke, akhirnya saya ngikut gerbek dukun santet, saya membuktikan ya saya bisa. Kalau hanya sebatas buat seperti itu saya bisa. Itu. Nah, tapi kembali lagi, memang jiwa saya nggak di sana. Jiwa saya ya memang basic saya kan hipnotis. Saya dulu kan bikin training hipnotis di Surabaya dulu tahun 2008. Ya sekarang baliklah pelan-pelan geser ke materi sedikit-sedikit lah. Contoh preman di hipnotis, diterapi dengan hipnoterapi, sadar. Nah seperti itu. Nah kalau itu seperti itu kan bisa memengkan real Gus. Memang hipnoterapi itu kan itu Gus. Nah saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda Gus. Seperti itu. Monggo Gus Metal mungkin ada masukan atau tambahan, atau monggo buat teman-teman seluruh semuanya ini, monggo silakan Gus. Salam satu. Ya sama aja lah masukannya. Ya masukannya seperti ini. Ya kalau seandainya netizen yang kurang yakin masalah kayak tenaga dalam, yang percaya tenaga dalam, nggak apa-apa, silakan aja datang ke rumah saya. Kalau punya guru yang bisa dipukul dia yang mukul terpental, silakan, tak biayai semua. Tapi kalau dia kena, tanggung sendiri biayanya. Saya ngomong seperti ini itu membantu masyarakat, biar masyarakat itu nggak dibodohin gitu. Betul. Karena banyak loh, 99% itu masyarakat itu yang dibodohin, tapi masih ngeyel. Masih ngeyel terus makanya. Begitu dia kacau, udah tahu misalnya uangnya udah habis, baru percaya. Betul, itu yang terjadi Gus. Iya. Itu yang terjadi, betul. Jadi banyak Gus seperti itu, dan saya itu juga sering ya bantu, akhirnya ujung-ujungnya mereka seperti itu. Ya ujung-ujungnya kalau datang ke tempat saya kecewa, memang saya nggak pernah memberikan sesuatu seperti itu. Saya suruh ya kembali ke jalan Allah, saya suruh tobat dan sebagainya, tapi ya ketolak. Emang sudah mindsetnya itu kalau ke paranormal atau dukun itu pasti diberikan entah itu jimat, diberikan entah itu satu ritual. Nah akhirnya ya banyak yang kecewa. Tumbangkan kumbang sudrajat dan anak anteknya kumbang sudrajat ki guru gus guru. Nah kan udah dibilang itu sebatas hiburan. Nah ini loh, kadang itu masih ada yang baper Gus. Itu susah kita, menurut saya susah. Gitu. Nggak apa-apa lah. Namanya orang yakin. Tapi itu saya yakin 100% dibohongi. Ya. Betul.
Seandainya ada guru yang terpental, terus saya berguru ke dia, anakku guru ke dia semua. Tapi saya yakin nggak ada, nggak ada. Iya, iya, iya. Betul, betul. Kenapa? Saya dari kecil suka ilmu gitu suka. Kan Ya. kan tak sampai luar kota, luar pulau, ingin kebal. Ternyata saya dikasih ilmu, saya tes keluar, kena saya. Tak coba sih. Aku berantem, aku tak diem aja, dipukul ya kena, bocor, berdarah. Aduh, kembali aku ke kiainya. Kiai, aku kok bocor ya? Itu alasannya. Oh, kamu waktu itu kamu nggak emosi, kamu harus emosi, pasti kamu kuat. Ya udah ulangi lagi, Ki. Besoknya tak datengin lagi orangnya. Berantem sama aku sama emosi. Dipukul ya kena lagi, benjut semua. Komplain lagi, kiai kok gini. Akhirnya apa? Aku sumpah kiainya tak ajar sendiri, waktu tak ajar sendiri baru ngaku itu jimat asli atau enggak. Tak ajar sendiri baru kiainya ngomong iya palsu. Tambah tak ajar dulu. Sekolah itu. Dari itu pengetahuan semakin bertambah gitu loh. Nih Gus, ada yang komentar nih Gus. Gus Metal dan Ki Sambung bisa survei perguruan tenaga dalam, sudah banyak muridnya, kasihan banyak korbannya karena untuk pengisian ilmu tenaga dalam dimintai uang untuk pengijazhan ilmu tenaga dalam di Semarang gitu. Siap. Dan saya jawab, pernah kapan hari di ini kotanya disebutin atau enggak Ki, anaknya Ki ya? Gak apa-apa Gus, gak apa-apa. Ada kapan hari di Madiun. Di Madiun. Ya. Di Madiun saya itu punya teman, punya sahabat ya. Punya sahabat juga dari perguruan ya, perguruan pencaksilat ya. Pencaksilatnya nggak sebutin ya. Nah itu diisi Ki, diisi makan gotri. Makan gotri, 9 gotri itu satu orang bayar 900.000. Itu satu orang bayar 900.000 dan saksinya ada. Katanya setelah makan gotri sama pisang, pisangnya ditaruh gotrinya taruh di pisang dimakan, didoain, nunggu beberapa menit langsung dibacok. Dibacok. Dibacok, kata kuat. Akhirnya ada yang timnya itu kenal aku. Ojo dibohongin, tanya Gus Metal aja. Akhirnya telepon aku teman-teman, ojo itu palsu gitu. Gini aja, kalau yang bacok aku, kalau dia kuat, tak kasih, saya nggak bayar 900.000, tak bayar 900 juta, ayo ke sana. Akhirnya saya datangi, gurunya nggak terima. Ya udah saya datangi. Nah, kalau tak datangi, kalau kamu robek gimana? Aku nggak tanggung jawab loh ya. Iya, saya datangi lah di kota tadi itu. Udah tak datangi, ternyata dia tuh nggak nyebutkan rumahnya, jadi dirahasiakan. Nggak mau kan tuh udah tanya kan udah aneh kan. Akhirnya kita ketemuan di kita ngopi dulu, setelah ngopi ketemuan di lapangan. Lapangan iya. Nah, setelah itu ya udah mana pakai pisaumu aja. Sini aku yang bacok sini. Biarpun pisau agak tumpul nggak masalah, agak tumpul nggak masalah. Sini aku yang bacok. Kalau kamu yang bacok triknya kayak gini bisa. Mana aku yang bacok? Akhirnya dia nggak mau. Loh, kalau kamu nggak mau, tak bacok beneran loh kamu jujur loh. Akhirnya untungnya dia langsung kooperatif, dia ngomong palsu itu. Baru ngomong palsu, dia aku bohong. Untung dia mengakui, kalau nggak mengakui pasti diajar teman-teman. Tapi teman-teman pusing mau dipukul. Jadi mau dikeroyok itu sang guru itu. Aku bilang jangan. Kalau orang muslim, kalau udah minta maaf, tolong jangan diserang. Udah. Betul. Nggak bisa, aku udah masuk uangku. Bilang gitu. Ya udah gini aja, kita ambil uangmu biar dikembalikan. Itu kan lagian juga gurumu, bukan guruku. Akhirnya, alhamdulillah gurunya ini sudah mengembalikan uangnya. Ya, akhirnya gurunya mengakui kalau dia tuh bohong. Itu pasti kalau nggak salah 4 tahun yang lalu nggak salah. Sebelum corona. Oke. Artinya itu hoax juga, Gus. Iya, hoax. Siap. Gus, pertanyaan terakhir nih, menurut Gus Metal, selama melalang buana membuktikan ya ilmu-ilmu supranatural yang selama ini dipertunjukkan atau diperjualbelikan dan sebagainya nih Gus. Kalau
dalam konten setan-setanan konteksnya Gus, penampakan mencari hantu, menurut Gus Metal gimana? Kalau penampakan konten hantu 100% settingan semua itu. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba di kamera ada hantu, nggak mungkin settingan. Betul Gus. Tapi gini kita gini kan pernah kan aku pernah explore kan itu di YouTube ada explore di rumah hantu Darmo, terus explore di gudang peluru, explore di Malang tempat padusan katanya orang kalau di situ pasti nggak balik. Tak datangi semua itu. Terus tuh malah tempat yang angker-angker datangi, satu pun nggak ada. Bahkan ada yang nyuruh, coba kamu kalau bisa tak kasih hadiah, ini ada kuburan angker, kamu bakar sate gagak. Siap. Dia yang beli gagak, ada di YouTube ada, TikTok, YouTube. Ya. Dia yang beli gagak, disate sama dia, akhirnya tak bawa satenya, bakar di kuburan gagaknya. Terus setelah itu tak makan itunya gagak, sate gagaknya itu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak ada hantunya. Justru ya ini ada hantunya juga ya, kita bahas hantu yang kedua ya. Yang tadi ekspor tadi nggak pernah ketemu hantu aku, mulai di gudang peluru di mana nggak ada hantu. Justru malah sebaliknya, kalau santai-santai kayak gini ya, kayak di rumah, kayak nggak sengaja gitu loh, kayak nggak sengaja. Kayak katakanlah di desa ya, desa istriku. Kalau di desa kan kamar mandinya kan di belakang ya. Ya Gus. Kalau duwe sosok rumah istri kan duwe sosok kayak di Malang ya, duwe sosok. Kamar mandinya di belakang. Betul. Waktu itu aku kencing jam berapa ya? Jam 2 cuma kencing di belakang udah. Kembali ada yang nyuitin. Sweet gitu. Terus manggil aku. Bah, kalau aku dipanggil istri kan apa? Bah, Sanule nggak ada gitu. Padahal istriku tidur di kamar. Wah. Iya itu nyata loh, bukan mengada-ada, saya nyata. Sanole juga ada. Ya, artinya manusia rasa takut kan ada ya, ada kan? Iya betul. Artinya aku agak cepet-cepet lihat istri itu ada istriku. sering itu sampai sekarang. Jadi artinya tapi nyata ada yang nggak sengaja itu malah menampakkan diri. Betul. Suara itu ada. Betul. Artinya berarti gaib itu, makhluk gaib dan keberadaan gaib itu ada gitu Gus ya? Ada ya. Siap. Tapi kalau yang tadi yang dengan ngomong ada orang explore tiba-tiba keluar pocong ya ke video terus talinya dilepas. Ya. Itu 100% palsu. Siap. Artinya hanya hiburan Gus ya? Hiburan, betul. Dan saya pernah di kota di daerah Bojonegoro, itu ada tukang ngeyel ya, ada perguruan pencaksilat, ya kenal saya, dia itu tukang ngeyel. Nggak bisa, di tempat itu ada, masuk situ pasti bakal hilang, gitu. Ya udah ayo taruhan, dia minta taruhan terus, ya udah taruhan berapa? Dia minta 5 juta, ya udah kamu 5 juta atau 10 juta, tak biayai tak lebih. Datanglah kita ke daerah Bojonegoro itu. Ya karena sebutin Bojonegoro mananya ya, nggak enak kita. Ya. Kita datang, kita 2 mobil berangkat. Memang di situ desa masuk itu kayaknya harus jalan dulu waktu itu. Mobil bisa kita jalan. Memang kayaknya nggak pernah dilewatin orang. Ya kita masuk, saya ditunjukin ya udah nanti sampai di sini ya, paling lama 4 jam ya. Siap. Karena di situ ada kayak itu loh, kayak tempatnya dupa itu loh. Nah, itu kayak ada bekasnya dupa. Nah itu, ya udah saya di situ. Waktu itu sekitar jam 11 saya berangkat situ, udah ditinggal sama teman-teman. Saya jam 11, katanya 4 jam dari 11, 12, 3, 1, 2. Jadi sampai jam 2 selesai harus ini. Saya di situ duduk, nunggu. Dah, di situ ada kayak gini, kresek-kresek gitu, kresek putih sebelah kiriku. Terus kita lihat gini. Nah terus aku nggak takut, berpikiran seperti ini. Masa hantu itu ngelewati, ada itu lagi alang-alang gitu loh, yang suket panjang itu apa namanya, alang-alang gitu ya? Iya, alang. Kresek-kresek itu, udah apa itu? Masa hantu bisa gitu? Ya putih, pakai putih itu. Nah, kalau aku kalah, otomatis aku kan kalah 10 juta gitu. Iya, betul. Itu, akhirnya kresek-kresek lagi gitu.
Akhirnya saya waktu kan silo, akhirnya saya agak berdiri, kresek-kresek langsung tak kresek-kresek itu jalan, akhirnya tak kejar, tak tunggul. Ternyata temannya dia dipacai kayak pocongan itu gitu. Tak pukul kepalanya lah, tak tegak gini, akhirnya dia minta maaf, iya sorry mas, sepuro nih gitu. Akhirnya sekitar jam 1-an lah. Iya. Satuan lah, tak peting, tak taruh di luar itu jalan kira-kira berapa meter ya, 1/4 kilo kalau nggak salah. Nah itu temanmu dari pocongan, jujur lagi temanmu gitu. Akhirnya dia mengatakan, iya mas sepurone aku ngomong iki, nah, kamu bujuk ikan, akhirnya aku menang 5 juta itu. Iya. Itu pun 5 jutanya itu tak kembali lagi ke orangnya, wes gak usah. Tak balik dong duitmu, tapi ojo bujui masyarakat dengan cara modus itu. Tak kembali lagi uangnya itu. Itu lama, lama kira-kira 10 tahunan itu kalau nggak salah. Siap, Masya Jadi temennya Allah. ini supaya aku lari gitu loh. Aku lari kan otomatis aku kalah 10 juta. Betul. Jadi hanya sebatas konten ya Gus, nggak masalah lah. Iya. Dan para pengonten tidak mengakui dirinya real. Dulu kan sebelum ada masalah pembongkaran itu kan mereka tidak mengakui bahwa itu settingan atau hiburan. Nah baru sekarang muncul, mulailah deskripsi dan sebagainya, hiburan dan sebagainya. Sebenarnya itu membantu banget sebenarnya. Karena apa? Ya itu tadi, orang susah biar nggak tambah susah. Dimanfaat oleh oknum-oknum dukun atau paranormal. Seperti itu Gus. Itu ada yang ngeyel dan nantang perguruan Kumbang Sudrajat. Gus Metal dan Kisambung Roso tolong cek dan Allah. Ngapain? Cek. Udah kelihatan itu kontennya hanya sebatas hiburan. Udah nggak apa-apa, kalian nggak usah baper. Udah mending kalian bermanfaat melihat channel YouTube Gus Metal, yaitu Metal Resek. Nah, udah diikutin. Itu tinggal tanya ke komentar ke channel YouTube beliau, Gus Metal yaitu Metal Resek. Udah di-subscribe, tanya di situ silakan gitu. Kalau saya sekarang lebih fokus untuk memberdayakan alam bawah sadar, untuk membantu teman-teman untuk meraih kesuksesan dengan ilmu hipnosis, dengan ilmu-ilmu yang selama ini saya pelajari, ilmu alam. Jadi itu. Jadi saya membantu di situ daripada ikut pesugihan yang saya anggap pesugihan itu hoak, pesugihan dimanapun hoak, hanya oknum-oknum aja. Lebih baik belajar. Kalian itu punya hak intelektual untuk menjadi orang kaya. Kan gitu Gus ya, betul nggak Gus? Betul. Ngapain harus bayar nang juru kunci anak-anak orang-orang itu jangan gak waras sekarang. Iya. Ya itu loh kadang-kadang ngeyel tuh gitu, bisa tuh ngeyel begitu dia habis baru percaya kita. Aduh. Kapan hari juga ada orang pengambilan jenglot udah tak datangi. Di Malang juga tak datengin katanya tetap itu HP suruh matikan. Anehnya dari itu HP suruh matikan. Ya. Setelah itu dia ritual ada jenglot, itu langsung jenglotnya bisa nyala matanya. Ya itu langsung kita ngomong itu palsu, dia ngeyel, akhirnya terpaksa lah kita. Dia main tangan, kita juga main tangan, akhirnya kita hajar, dia mengakui lah kalau dia tuh jenglotnya palsu. Karena apa? Tamuku udah bayar ke dia, gitu loh, udah bayar ke dia. Tapi untungnya uang dibalikin. Gitu. Ya. Dan banyak setiap aku buat konten, mesti lucunya gini. Coba main ke kotaku, pasti kamu bakalan kena. Lucu. Itu yang lucu itu. Nah, terus aku seandainya aku ke kotamu tak turutin, nggak apa-apa. Keluar pulau, keluar negeri, tak turutin, nggak masalah. Tak turutin. Terus seandainya aku ke sana, kalau gurunya nggak bisa membuktikan, nah, terus siapa yang ganti rugi biaya? Iya kan? Tapi kalau dia ke rumahku, monggo, akan tadi bilang satu bis nggak masalah, tak biayai semua. Tapi kalau nggak bisa, tanggung sendiri biaya keberangkatannya. Kalau aku sendiri ya bangkrut lah anakku. Ya, artinya sudah tercerahkan kita semua dengan bintang tamu kita, undangan saya, yaitu beliau Gus Metal, sehingga teman-teman jangan gagal paham. Mungkin ada yang kepingin teredukasi tentang
gaya dari lelaku oknum-oknum dukun atau paranormal, boleh langsung subscribe channel YouTube Gus Metal, yaitu Metal Resek, ya, RESEK. Jadi beliau kontennya sangat mengedukasi biar kalian tidak menjadi korban pembodohan atau penipuan spiritual di Nusantara. Monggo silakan, ya, silakan subscribe. Buat kalian-kalian yang memang masih senang dengan konten-konten yang diyakini, ya monggo silakan. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran, ya Gus, ya. Kalau memang menganggap kita ini menjelaskan apa adanya masih dirasa ini nggak tepat, ya terserah kalian semua. Apa benar kekuatan pikiran kita sendiri bisa mengalahkan segala orang gadiblo? Ya jelas benar, jelas itu. Jadi sumber dari segala kekuatan itu ada di pikiranmu sebenarnya. Dan saya bilang pusaka sejati yang diberikan Allah Tuhan semesta alam ini ada dalam diri kita, yaitu di otakmu atau di pikiranmu. Itu kalau menurut saya, Gus. Kalau menurut Gus sendiri gimana? Ini sama kayak panjenengan, sama. Sayang sekali, Gus, banyak sing ora percaya lah ngono, Gus. Jadi adewe ku bingung, Gus. Tapi ngurusno ya apa ya sak karepmu. Gitu. Sip, abang-abangku mantap, alhamdulillah. Ya, tolong di-follow channel YouTube saudara saya Gus Metal. Apa YouTube-nya, channelnya? Metal Resek. Ya, nanti saya akan undang beliau lagi. Kita boleh nanti yang baru ngikut live boleh komentar, Ki, bongkar masalah ini ya. Nanti saya langsung datangkan sumbernya. Soalnya jujur, saya nggak pandai paham trik perdukunan seperti yang dibongkar teman-teman yang sudah bongkar, ya, termasuk Gus Metal. Jujur saya nggak paham. Saya nggak seberapa paham. Adalah saya paham hanya 40% lah saya paham. Kalau selebihnya saya bodoh memang. Gitu. Karena saya udah bilang, Gus, saya ini bukan dukun, saya ini bukan paranormal, saya pria normal, saya bilang gitu. Dan itu masih ngeyel aja, Gus, masih percaya aja. Saya bingung jadi saya pakai songkok dikira menjual agama, saya pakai belangkon dikira dukun, bingung. Udah saya sekarang gini aja, lebih aman. Gitu. Dan aja. kapan hari juga ada, Ki. Kapan hari juga ada beberapa tahun lalu. Kalau nggak salah sebelum corona juga, ada temanku, teman baik orang Ambon, ya, orang Ambon juga preman. Ambon itu preman keamanan. Ya. Dia tuh punya boleh. Ya, yang dia backing, ya. Dia tuh kenalan paranormal di daerah Malang. Katanya paranormal itu namanya Gus Metal gitu loh. Nah, terus dia katanya bisa menggandakan uang. Nah, si bos ini ngomong ke orang Ambon ini, yang preman ini, loh, Gus Metal temenmu. Loh, iya, kenapa? Dia menggandakan uang loh. Aku kok kena gitu. Ya. Akhirnya ini yang orang Ambon telepon aku, loh, Gus Metal, jenengan ke Malang tak rumahnya? Enggak, aku Surabaya. Kalau Malang itu rumah istriku. Loh, ada apa, Bang? Temanku ini dibohongi masalah pengganda uang, namanya Gus Metal. Rumahnya mana? Malang. Mana fotonya? Dilihatkan fotonya. Oh, itu bukan aku. Ya udah, gini aja, kita gerbek aja, Bang. Nah, akhirnya orang Ambonan preman kan, nggak usah Gus, tak datengin aja. Gitu. Kalau yang aku bilang yang namanya Gus Metal, aku tok. Kalau yang Pondok Metal ada di Pasuruan, Pondok Metal itu. Gitu. Kalau kenapa aku dipanggil Gus Metal? Metal tulisannya itu artinya menjalankan tuntunan Allah, gitu loh. Oh. Dan saya dulu masih muda, vokalis black metal. Wow, mantap. Dan terus akhirnya digerebek lah sama temanku yang Ambon itu, digerebek, sudah diajar, dilaporin ke polisi, masuk dia akhirnya mengakui kalau dia itu penipu, mengakui ada. Oh, siap. Sebelum corona, Masya Allah. Berarti dulu Gus Metal vokalisnya black metal, berarti lah. Itu Gus. Iya. Kalau saya dulu drummer, Gus, tapi biasa.
aliran pang saya dulu Gus, pang grans gitu. Kalau resek itu singkatannya Restune sing kuwasa. Wah, Masya Allah, luar biasa, Restune sing kuwasa. Ya, siap, mantap. Karena saya punya pondok pesantren kecil-kecilan, tak namakan resek. Ya, itu ya. Santrinya itu jebolan Medaeng, jebolan tahanan itu taramut semua. Subhanallah, luar biasa, subhanallah, mantap Gus, mantap. Ya, dakwanya jenengan luar biasa, mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah, diridhoi Allah. Amin. Kemudian semua yang ada di pondoknya jenengan mudah-mudahan bisa meneruskan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, minimal balighannya walau ayat ya Gus ya, minimal Gus ya. Siap. Baik Gus, saya terima kasih banyak ya. Nanti kita sambung, kita atur lagi selepas ada komentar-komentar yang mau request, nanti bisa kita lanjut lagi. Dan saya minta tolong teman-teman subscribe channel YouTube dari Gus Metal, yaitu channel YouTube-nya namanya Metal Resek ya. Di subscribe ya, biar nanti di situ kalian bisa tanya-tanya langsung yang mungkin langsung ingin berkaitan atau langsung bertemu dengan Gus Metal. Ya, gitu. Gus, matur suwun sangat. Mudah-mudahan sehat selalu buat jenengan dan keluarga. Dan kita nanti bisa ketemu lagi insya Allah. Kalau saya mudik kita ketemu ya Gus. Amin, siap. Baik Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sehat semuanya.